doa. Mana doanya tuh masing-masing ya dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, adakah kawannya yang tidak hadir? Ini hadir semua. Alhamdulillah. Pada pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Mana Ibu akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, definisi iman kepada malaikat. Yang kedua, dalil tentang malaikat. Yang keempat, tugas dan manfaat malaikat. Yang kelima, nama-nama malaikat. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, adakah yang tahu pengertian malaikat itu apa? Saya, Bu. Kepada Serli dipersilahkan. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, Bu. Nah, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Rohi dipersilahkan. Malaikat itu bertugas mencatat perbuatan kita, Bu. Nah, betul sekali anak. Jadi, malaikat itu ialah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang mana tugasnya itu sebagai untuk mengutus dan mencatat amal perbuatan kita di muka bumi ini. Ibu menjelaskan tentang definisi iman kepada malaikat lebih jelas. Nah, ada yang tahu iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang Bu, yang kedua, Bu. Nah, betul sekali. Iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Bu akan menjelaskan tentang definisi iman kepada malaikat. Iman artinya percaya dan yakin. Sedangkan malaikat ialah ciptaan Allah yang mana diciptakan dari cahaya. Tugasnya sebagai mencatat amal baik dan mengurus semua urusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu dalil tentang malaikat. Adakah anak-anak Ibu yang tahu tentang dalil kepada malaikat? Saya, Bu. Kepada Rohi dipersilahkan. Dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi penjelasan dari ayat tersebut ialah bahwa malaikat itu termasuk makhluk gaib yang mana kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada dan tugasnya itu mencatat semua perbuatan kita yang kita lakukan dalam sehari-hari. Dan ketiga, poin yang ketiga itu sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama itu malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat itu tidak berjenis atau tidak perempuan dan maupun tidak laki-laki. Selanjutnya Ibu akan memberikan sesi tanya jawab. Adakah anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Saya, Bu. Nah, Nur Jamiah dipersilakan. Saya mau bertanya, Bu. Emang betul, Bu, kalau malaikat itu jumlahnya 10, Bu? Nah, jadi jawaban dari Jamiah itu ialah jumlah malaikat itu banyak, tidak terhitung. Nah, yang mana terdapat pada Al-Quran, yang mana di Al-Quran itu tidak dijelaskan berapa jumlah malaikat tersebut. Tapi jadi ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur, yang mana di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, jadi malaikat yang wajib kita ketahui itu hanya ada 10. Nah, masuk ke poin yang keempat, yaitu dan tugas malaikat. Anak-anak Ibu, adakah yang tahu berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui namanya dan tugasnya? Ada, Bu. Nah, karena anak-anak Ibu sudah tahu, mari sama-sama kita bacakan. Yang pertama, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail,
Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya menurunkan rezeki. Yang ketiga, Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar, tugasnya itu menanyakan mayat dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, tugasnya menyiksa mayat dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib, tugasnya itu mencatat amal kebaikan. 8, malaikat Atid, tugasnya itu mencatat amal keburukan. Yang ke-9, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada anak ibu, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa yang telah kita pelajari, yang pertama itu definisi tentang iman kepada malaikat, yang kedua dalil tentang malaikat, yang ketiga sifat dan perilaku malaikat, yang keempat nama-nama dan tugas malaikat. Ibu berharap setelah berakhirnya materi pada pembelajaran hari ini, anak-anak ibu bisa menghafal di dalam kehidupan sehari-hari ya anak ibu. Iya, Bu. Hari ini marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال